Andi Deris dengan wajah yang sedikit kecapean dan pilek nanya, ini berapa jauh lagi? Saya jawab, ini baru setengah perjalanan. What? Andi Deris langsung Hai, selamat datang kembali di Narasi Akbar HK. Kali ini kita akan bercerita tentang KUKA Rockin' Fest 2013 dengan headliner Helloween from Hamburg, Jerman. So don't go anywhere, sebelumnya klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke. Setelah sukses menggelar KUKA Rockin' Fest 2012 dengan headliner Sepultura, pada tahun 2013 titik awal kita mencoba untuk melakukan pitching sendiri dengan band internasional. Nekat dan sangat berisiko, teman-teman. Kita mencoba searching di internet, mencari kontak person dari Helloween, karena kita tahu bahwa Helloween dikabarkan mulai tur Asia dan udah memasuki Jepang, jadi udah sangat dekat. Akhirnya ketemulah kita kontak dari Helloween di website mereka. Kita coba email, beberapa hari belum dapat jawaban respon dari manajemen Helloween. Dan akhirnya tiba. Helloween menjawab email pertama kami adalah, siapa headliner KUKA Rockin' Fest 2012? Kami jawab, Sepultura. Dan akhirnya Helloween, bolehkah kami meminta kontak dari manajemen Sepultura? Kami memberikan jawaban kontak dari manajemen Sepultura. Nggak ada kabar beberapa hari, teman-teman. Akhirnya Helloween menjawab via email bahwa oke, kita sudah menghubungi manajemen Sepultura dan mengatakan bahwa Tenggarong adalah kota yang aman, konser yang sungguh megah, katanya KUKA Rockin' Fest, hospitality, keramah tamahan panitia yang sungguh baik, dan crowd yang luar biasa. Jadi kami ingin bermain untuk KUKA Rockin' Fest 2013. Silahkan ajukan penawaran, kata manajemen Helloween. Akhirnya kita coba jawab, kita ajukan penawaran. Helloween deal, tibalah invoice dari Helloween. Waktu itu kota dari rekening bank Helloween adalah Karlsruhe, Jerman. Kita coba searching di manakah Karlsruhe dan apakah ini valid. Karena kita waktu itu memang nekat. Helloween meminta pembayaran DP 50% di luar tiket pesawat mereka. Dengan sedikit mengambil risiko, akhirnya oke, bismillah, kita kirimkan DP 50%. Beberapa hari nggak ada jawaban, teman-teman. Akhirnya ada jawaban. Jawabannya adalah uang 50% belum masuk. Tentu saya kaget dan akhirnya kita cross check ke bank tempat kita ngirim. Helloween belum menerima uang yang dikirimkan. Akhirnya persepsi macam-macam nih. Ini apakah ada sindikat yang bermain di luar sana, sindikat internasional atau seperti apa? Sungguh berisiko, teman-teman. Pihak bank di Indonesia menjelaskan bahwa ada proses clearing, perpindahan transfer dari Bank Indonesia menuju bank internasional, dan itu memerlukan waktu memang kadang beberapa hari. Nggak lama kemudian, selang beberapa hari, akhirnya pihak manajemen Helloween mengatakan, oke, DP 50% sudah kita terima. Sedikit lega, teman-teman, tapi belum full. Akhirnya kita ngirim email, oke, bisakah kita mulai meminta publis via website Helloween, mengumumkan bahwa kita masuk dalam jadwal tur Asia mereka. Nggak lama kemudian, akhirnya via website resmi Helloween mereka mengumumkan nama Tenggarong masuk di deretan tur dunia, tur Asia, dan ada nama Tenggarong nyempil di tengah-tengah ya, teman-teman. Dan alhamdulillah kita akhirnya lega bahwa oke,
Ini memang benar dari manajemen Halloween, dan itu pertama dan terakhir kalinya kita mencoba sendiri, teman-teman. Langsung kontak ke website band, dan di tahun-tahun berikutnya kita akhirnya tidak lagi menggunakan pola itu, tetapi kita lebih kehati-hatian menggunakan international representative agent artist. Jadi ada agent yang menaungi band-band internasional, dan akhirnya kita kontak itu untuk menghilangkan risiko penipuan, teman-teman. Oke, akhirnya deal Halloween. Total rombongan waktu itu 13 orang, teman-teman, dari Jerman. Akhirnya mereka udah sampai di Jepang, show di Jepang. Berangkatlah dari Jepang balik Jakarta Balikpapan. Dan malam itu yang seperti episode sebelumnya yang saya cerita, bahwa setelah kita menerima kedatangan God Bless di sore hari, akhirnya malamnya sekitar jam 9 atau setengah 10 malam tibalah Halloween. Sebelumnya, di jeda menunggu Halloween, saya berkenalan dengan seorang fans club militan dari Halloween, dan dia merupakan salah satu pengurus Halloween chapter Indonesia, Mas Romeo, yang bekerja di bandara. Kebetulan banget Mas Romeo mengabarkan bahwa sebentar lagi rombongan Halloween datang. Dan akhirnya kita menunggu dengan hati yang tak bisa saya gambarkan, cukup berbunga-bunga, teman-teman. Akhirnya tibalah Halloween di Bandara Balikpapan. Yang keluar pertama kali adalah Michael Wickett, gitaris dari Halloween. Dan teman-teman tahu nggak, yang pertama kali diminta sama Michael Wickett, mana rokok Marlboro merah saya. Jadi di Riders, Michael Wickett itu meminta Marlboro merah 2 slop, teman-teman. Dan tadinya kami pikir ini cukup. Tiba 1 slop dibuka, 1 bungkus dibuka, dan langsung dibakar. Teman-teman, 2 slop selama di Tenggarong itu nggak cukup untuk Michael Wickett, habis. Dan dia memang merupakan perokok yang cukup aktif, teman-teman. Dan kemudian keluarlah Danny Libel, drummer, Michael Groskop, basis, Sasha, gitaris. Dan Sasha memang ganteng banget, tinggi, gede, ganteng. Akhirnya Andy Deris keluar dengan karismatik seorang Andy Deris, teman-teman. Saya juga serasa mimpi menerima Andy Deris ada di Balikpapan, di bumi Kalimantan. Akhirnya saya sempat berbasa-basi bahwa saya cukup banyak mengkoleksi album-album dari Halloween, dan saya mengetahui Halloween cukup telat ketika Halloween di akhir tahun 80 merilis Halloween Live in the UK yang gambar kartun labu Halloween dan tangan semuanya begini dan begini. Itu pertama kali saya mendengar album dari Halloween. Dan Andy Deris sempat bercanda bahwa terima kasih, tentu kamu juga merupakan fans di zaman Michael Kiske, dia bilang. Ya, saya bilang, dan juga Kay Hansen. Singkat cerita, naiklah bis rombongan Halloween menuju Tenggarong. Di tengah perjalanan cukup ramai bercanda. Mungkin mereka pikir jarak Balikpapan Tenggarong itu dekat, teman-teman. Kita waktu itu jalan darat 3-4 jam. Dan ketika setengah perjalanan, Andy Deris akhirnya ngomong dengan manajer mereka bahwa dia kebelet pipis. Jalan Balikpapan Tenggarong itu hutan, teman-teman, dan jangan berharap ada rest area seperti di tol Jakarta yang lengkap fasilitas dan segala macam, itu nggak ada. Sebelum ada jalan tol Balikpapan Samarinda, itu kita masih melalui jalan Bukit Soeharto, hutan belantara di Trabas, teman-teman. Akhirnya saya mengatakan dan Bang Jul kepada manajernya, oke, kita cari pom bensin untuk pipis. Jadi setelah Andy Deris sudah mulai gelisah, udah menanyakan berkali-kali, akhirnya kita bertemulah pom bensin di desa Batuah, Lojanan, teman-teman. Bis mampir, Andy Deris lari ke toilet. Di dekat bis, Michael Wickett kembali bakar rokok, nggak peduli di pom bensin, memang perokok berat. Semuanya ngobrol.
Andi Deris dengan wajah yang sedikit kecapean dan pilek nanya, ini berapa jauh lagi? Saya jawab, ini baru setengah perjalanan. What? Andi Deris langsung, are you serious? Kata, iya. Saya bilang, dia sedikit bercanda. Rupanya di benak Andi Deris bahwa ini sudah dekat. Saya bilang ini baru setengah perjalanan, gitu, baru sekitar 2 jam. Dan masih sekitar 2 jam lagi. Oh, dia langsung dengan gaya melemaskan diri, ya, katanya masih jauh. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan. Tibalah di Hotel Singgasana Tenggarong. Setelah 2 jam perjalanan kemudian, wartawan masih penuh, teman-teman, menyambut. Dan fans-fans dari Halloween juga udah mulai menunggu di lobi hotel. Saya menginstruksikan kepada pihak security agar mengamankan dan minta istirahat terlebih dahulu rombongan dari Halloween. Untuk teman-teman ketahui, Andi Deris dalam Raiders mereka meminta ruangan harus bersuhu 28 derajat Celcius. Nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Karena Andi Deris mengalami alergi dengan hidung dan tenggorokan. Jadi jika suhu ruangan bisa terlalu dingin, itu bisa berakibat kepada radang tenggorokan. Jadi kita udah nyetel dan selalu memastikan suhu ruangan gak boleh lebih, gak boleh kurang, teman-teman. Dan ketika datang akhirnya Andi Deris mengatakan oke, ini ruangan yang cukup nyaman buat dia. Oke. Semuanya beristirahat. Besok harinya kita membawa rombongan Halloween untuk sowan kepada Sultan Kutai Kartanegara. Waktu itu almarhum Haji Muhammad Salehuddin II. Kita memanggilnya Dato. Dan Dato menerima dengan penuh kehangatan, saling bertukar cerita. Dan untuk informasi, Dato Sultan Kutai Kartanegara almarhum adalah seorang yang cukup karismatik, bersahaja, dan beliau semasa muda adalah seorang drummer. Jadi seperti itu informasi yang saya terima dari cucu beliau. Halloween menuliskan di website mereka bahwa mereka disambut dengan hangat Sultan Kutai Kartanegara dan segala macam. Akhirnya bergeser ke venue untuk soundcheck dan segala macam. Kembali ke hotel untuk istirahat. Dan pada saat God Bless mulai melakukan pertunjukan di malam hari, akhirnya rombongan Halloween bergeser menuju venue. Sekedar informasi bahwa Halloween membawa soundman yang handal, manajer lighting yang handal. Jadi manajer lightingnya membawa mixer sendiri, teman-teman, dan mengirimkan riders lampu sendiri. Dan manajer lighting dari Halloween udah tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi setiap lagu ini lightingnya seperti apa itu udah dikirimkan melalui riders. Membawa manajer video sendiri, membawa kru beberapa orang. Dan yang hebatnya, Halloween sangat dekat banget, teman-teman, dengan kru mereka. Di antara semua band yang pernah kami tangani, kru Halloween yang paling dekat dengan band. Ketika Sepultura dipisahkan antara ruang kru dan ruang personil band, Halloween ketika kami coba lakukan yang hal sama, manajer Halloween mengatakan no, harus semuanya di dalam satu ruangan, makan dalam meja yang sama. Luar biasanya, teman-teman. Ketika Halloween mulai naik panggung, penonton udah mulai terbakar dengan setlist yang cukup anthem dan mengundang karaoke massal seperti I Want Out, Future World, dan beberapa lagu tembang-tembang lawas dari Halloween. Andi Deris di panggung membutuhkan suhu yang sama, jadi nggak boleh dingin, nggak terlalu panas. Akhirnya di Raiders mereka, Andi Deris minta sebuah ruangan kecil seperti ruang ganti baju di mall dengan ukuran mungkin 1x2 meter, berwarna hitam. Dia minta lampu 1, minta cermin, minta meja khusus untuk Andi Deris sendirian. Ruangan itu cukup panas sebenarnya. Jadi Andi Deris membutuhkan keringat. Jadi ketika sebelum manggung,
sebelum nyanyi, Andy Darius masuk ke dalam ruangan itu dulu. Personil lain berada di backstage. Ketika berada di lidah panggung, Andy Darius tidak bergabung dengan personil yang lain, tetapi dia masuk ke dalam ruangan kecil tadi. Dari awal set hingga akhir teman-teman. Jadi ketika nyanyi keluar, di tengah-tengah set ketika dia harus berganti baju atau mengistirahatkan, dia kembali ke dalam box tadi. Dan manajer dari Helloween itu membuat sebuah bartender kecil di samping panggung dan menuangkan wine atau champagne atau alkohol itu ditaruh di beberapa ampli pemain di belakangnya, dan pemain mengambil dan minum. Seperti itu teman-teman. Dan di ruangan Andy Darius pun ada. Oke. Set demi set dilakukan, akhirnya selesai. Ini pengalaman yang luar biasa teman-teman. Tim kerja dari Helloween saya pikir adalah tim kerja yang hebat. Kru paham apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk memfasilitasi suksesnya penampilan dari Helloween. Dan yang luar biasa, kru drum dari Helloween itu sangat dekat banget dengan Danny Libel, drummernya. Waktu itu saya cukup melihat pemandangan yang menggelikan ketika solo drum di tengah konser. Danny solo drum, kru drumnya mengambil mineral dingin di dalam box es mereka, kemudian membuka dan menyiramkan di belakang di celana belakang Danny Libel. Danny Libel dengan solo drum sambil teriak-teriak marah tapi ketawa teman-teman. Dan itu merupakan kehangatan yang luar biasa antara kru dan player. Dan beberapa kejadian-kejadian seperti itu kami lihat sendiri dengan kacamata kami sendiri. Dan waktu itu memang transisi antara God Bless dan Helloween kita buat 1 jam, karena kita harus membongkar set drum dari God Bless. Nah, informasi teman-teman, ketika Helloween datang dan melihat ada set drum God Bless bersebelahan dengan Helloween, awalnya manajer dari Helloween mengatakan ini drum siapa? Karena dalam Raiders stage drum levelnya harus kosong dan hanya drum Helloween. Akhirnya kami menjelaskan, saya, Ari, dan Bang Jul waktu itu menjelaskan bahwa kita tidak ingin membedakan God Bless dan Helloween, karena God Bless merupakan legenda musik rock Indonesia dan telah berkiprah sejak tahun 73. Dan manajer kaget, jadi kami tidak mau menaruh stage drum God Bless di bawah Helloween. Kami maunya setara dengan Helloween, kami bilang. Dan kami berjanji ketika transisi antara God Bless menuju Helloween, kami akan mengerahkan kru untuk membongkar dengan cepat. Akhirnya manajer Helloween setuju. Oke, jika kalian bisa menggaransi untuk membongkar drum dengan cepat, silahkan. Akhirnya seperti itu teman-teman, dibongkar cepat, Helloween manggung seperti yang saya cerita tadi. Helloween membawa beberapa kegembiraan selama show, selama soundcheck, selama berada di Tenggarong, dengan keramahan mereka, dengan menunjukkan kualitas seorang musisi rock yang bersahaja teman-teman. Dan yang hebatnya, dalam Raiders Helloween ketika dikirim ke panitia, ke kami, Komite Kukarokin Fest, mereka ingin stay tambahan 1 hari di Tenggarong dengan agenda private party bersama Komite Kukarokin Fest. Luar biasa teman-teman. Dalam semua urutan band yang kami arrange di Kukarokin Fest hingga Rockin Borneo, hanya Helloween yang meminta private party dengan panitia setempat. Luar biasa ya teman-teman ya. Private party yang mereka maksud adalah barbecue night. Kita ngobrol, kita saling sharing, saling diskusi, bertukar cerita, bertukar pengalaman. Dan di tengah capeknya mereka berkeliling dunia, manajemen Helloween dan personil Helloween meluangkan waktu untuk ngobrol dengan panitia, bertukar cerita. Dan tidak lama akhirnya beberapa personil mulai pamit, dimulai dari Andy Darius. Dan Andy Darius harus melakukan yoga di ujung kolam renang. Dan dia butuh kesendirian, tadinya membaca buku, kemudian dia yoga. Karena menurut informasi dari manajer dari Helloween, dia harus menterapi
alergi hidung dan tenggorokannya. Seperti itu teman-teman. Prepare party selesai. Besoknya kita mengantar rombongan Halloween ke bandara. Dan yang luar biasanya, ketika kita udah melakukan selesai proses check-in pesawat, mereka terbang via Singapura, Balikpapan, Singapura, Jerman. Dan Andi Deris waktu itu mengucapkan terima kasih kepada saya. Dan yang lucunya, Andi Deris Halloween memberikan tips kepada saya $100. Dan saya katakan, ini buat apa? Ini buat kamu, katanya, sebagai terima kasih. Saya waktu itu menerima dengan oke, thank you Andi Deris. Nggak pernah saya cairkan. Saya anggap ini kenang-kenangan dari Andi Deris. Bukan jumlahnya teman-teman, tapi sebagai respect Andi Deris kepada panitia lokal. Jadi itu pengalaman kami mengarrange Halloween dengan keramah tamahan, dengan menyenangkannya mereka. Saya rasa wajar ketika mereka menjadi salah satu band power metal paling berpengaruh di dunia. Jadi itulah alasannya kenapa Halloween bisa besar, karena begitu menyenangkannya Halloween di mata penggemar dan IO promotor yang menangani mereka. Jadi teman-teman, seperti itu. Terima kasih udah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya akan bercerita lebih banyak lagi tentang riders makanan dan kegaduhan di backstage dan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa subscribe dan share. Thank you.